Beberapa hari ini ada berita tentang atasan yang marah lalu memukul karyawannya, bawahannya. Dan juga hampir bersamaan sepertinya selang beberapa hari gitu, entah itu sebelumnya atau setelahnya, ada juga yang marah lalu memukul seseorang di pinggir jalan tol. Kemarahan. Selamat datang di Muda Rasa, ketemu lagi bareng saya, Aji Santoso Putro. Seperti biasa, secara berkala saya akan upload video seapa adanya seperti ini. Seapa adanya mentah, saya rekamannya nggak di ruang kedap suara. Jadi, selain suara saya dan background musik tipis-tipis, mungkin kamu juga akan dengar suara-suara di sekitar tempat saya rekaman ya. Semoga video ini bisa membantumu mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Suara saya bindeng nggak? Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, saya merasa udara di sekitar tempat saya tinggal itu dingin sekali. Dan ya seperti biasanya kalau udara dingin itu salah satu titik lemah saya. Saya lalu radang tenggorokan dan berlanjut diikuti dengan pilek. Ditambah lagi suara bindeng saya juga mungkin didukung oleh saya rekaman video ini di pagi hari, bangun tidur, belum mandi tentu saja. Saya ada dorongan yang cukup kuat untuk membahas suatu hal ini karena cukup banyak yang WhatsApp saya, yang nge-DM, yang mention saya di Twitter meminta saya untuk membahas satu hal ini. Apakah satu hal ini? Kali ini saya bakal ngomongin soal kemarahan. Mungkin kamu tahu ya, beberapa hari ini ada berita tentang atasan yang marah lalu memukul karyawannya, bawahannya. Dan juga hampir bersamaan sepertinya selang beberapa hari gitu, entah itu sebelumnya atau setelahnya, ada juga yang marah lalu memukul seseorang di pinggir jalan tol. Kemarahan. Ketika saya membaca berita itu, saya tidak melihat videonya, saya hanya membaca berita tersebut. Saya lalu merenung ya, lebih ke ngaca gitu, bercermin. Kalau saya di posisi orang yang marah, saya bakal gimana ya? Apakah jangan-jangan kita juga bakal memukul dan meluapkan kemarahan itu? Maka sampailah di satu pertanyaan renungan. Ketika kita marah, apakah kita perlu meluapkan marah itu? Saya jadi ingat Zen Master Thich Nhat Hanh. Di salah satu kesempatan, mungkin kamu juga bisa search di YouTube ya videonya. Thich Nhat Hanh, guru master Zen ini ditanya, apakah ketika kita marah, kita perlu meluapkan kemarahan kita? Kalau kita marah, gimana caranya kita meluapkan kemarahan kita? Dan Zen Master itu menjawab dengan pertanyaan. Menurutmu, kemarahanmu itu berasal dari luar dan masuk ke dalam dirimu? Jadi, kamu ingin meluapkan keluar lagi? Apakah kamu yakin kemarahan itu berasal dari luar diri? Kemarahan saya itu sebenarnya berasal dari luar, beneran dari luar. Saya marah gara-gara sesuatu yang terjadi di luar diri saya. Atau kemarahan itu sebenarnya berasal dari dalam diri saya. Kita perlu belajar gimana menyikapi rasa marah, merawat rasa marah. Bukan berarti terus dirawat lalu dipertahankan, bukan. Tapi kita perlu belajar bersikap welas asih kepada rasa marah. Tentu saja rasa marah itu nggak nyaman ya. Seperti lumpur pada teratai. Tapi tanpa lumpur, teratai nggak bisa tumbuh indah. Jadi lumpur itu bermanfaat sebenarnya. Begitu pula rasa marah. Rasa marah itu sebenarnya juga bermanfaat.
Jadi, kita sebenarnya nggak perlu meluapkan rasa marah itu keluar, nggak perlu dibuang. Kalau kita bisa mengolah rasa marah, kita bersikap ulas asih pada rasa marah, maka bisa menumbuhkan rasa damai, bahagia, dan kita belajar memaafkan. Marah apakah berasal dari luar? Atau sebenarnya marah itu munculnya dari dalam diri kita? Sebatas saya mempelajari diri sendiri dan mengalaminya sendiri, marah itu bukan berasal dari luar. Tapi lebih ke marah itu muncul dari dalam dan dia di dalam diri kita. Karena cukup banyak, termasuk kita, termasuk saya ini tidak memahami hal ini. Itulah kenapa kita nggak bisa mencintai. Karena kita bermusuhan dengan rasa marah, lalu kita ingin membuangnya, kita ingin meluapkannya, maka kita menjadi sulit atau bahkan tidak bisa mencintai. Kalau kita mau berani dan rendah hati untuk melihat lebih mendalam, kita akan memahami. Jadi dengan melihat lebih mendalam, kita akan memahami. Kalau kita memahami, maka akan ada cinta. Jadi cinta itu berasal dari pemahaman, understanding. Kalau ada cinta, maka rasa marah itu akan terurai, transform dengan sendirinya. Oleh karena itu, disarankan kita ini tidak perlu membuang, meluapkan rasa marah kita. Agar lebih mudah dipahami, saya akan beri contoh ya. Jadi misal di suatu hari, di suatu momen, ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatimu, atau melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang membuat kamu sakit hati. Kalau kita ini tidak terlatih untuk bersikap ulas asih pada rasa marah kita tidak terlatih untuk mengolah rasa marah kita, maka kita akan cenderung meluapkan rasa marah kita. Ya, kalau rasa marah itu kayak lumpur, maka kalau kita tidak terlatih, kita keluarkan lumpur itu ke orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar, kondisi di sekitar menjadi kotor gara-gara lumpur. Berbeda kalau kita terlatih. Kita akan menyadari rasa marah itu muncul, lalu kita bersikap ulas asih pada rasa marah itu. Kita tidak terus menumpahkan lumpur itu ke sekitar kita. Jadi dasarnya adalah kita perlu berlatih menyadari nafas. Ketika tarik nafas, sadari sedang menarik nafas. Ketika mengembuskan nafas, sadari sedang mengembuskan nafas. Sehingga kita pun juga bisa menyadari rasa marah itu muncul. Dengan begitu, kita akan lebih mampu melihat lebih mendalam. Melihat orang yang bikin kita marah lebih mendalam. Apa yang kita lihat ketika kita mampu melihat lebih mendalam? Ternyata ada kekerasan, ada kemarahan, ada penderitaan di dalam diri orang yang bikin kita marah. Karena dia menderita, sehingga dia ingin mengeluarkan, menumpahkan, meluapkan penderitaannya. Dia pikir dengan begitu akan mengurangi deritaannya. Ini adalah sudut pandang, pemahaman, dan sikap yang kurang cerdas yang dia miliki. Karena sebaliknya, kalau dia bahagia, tentu saja dia nggak akan mengatakan atau melakukan hal itu. Mengatakan dan melakukan hal yang menyakiti hati kita. Dia nggak akan melakukan dan mengatakannya kalau dia bahagia. Nggak akan pula melakukan tindakan kekerasan kalau orang tersebut bahagia. Kalau kita mampu melihat orang yang bikin kita marah itu lebih mendalam, kita melihat, oh ternyata orang itu nggak bahagia, di dalam orang itu ada kekerasan, di dalam orang itu ada kemarahan, dan bahkan di dalam orang itu ada penderitaan yang luar biasa hebat,
maka otomatis marah kita akan mereda dengan sendirinya. Kalau kita benar-benar sadar, kalau kita benar-benar memahami dengan lebih mendalam, kita jadi kasihan kepada dia. Karena dia menderita, maka aku nggak ingin menambah deritanya. Aku ingin membantu mengurangi deritanya. Kalau kita benar-benar sadar, kalau kita benar-benar mampu melihat lebih mendalam orang tersebut, kalau kita terlatih untuk seperti itu, maka kita pun akan, ya aku tahu kamu menderita, aku gak akan meluapkan marahku padamu, meski kamu mengatakan, melakukan hal yang menyakiti hatiku. Karena kamu sangat menderita, maka aku akan membantu mengurangi deritamu. Tentu tidak mudah. Ya, kita perlu kembali lagi menyadari nafas kita. Kita jadi, ya aku memahamimu, aku lebih mampu melihatmu lebih mendalam. Itulah kenapa aku tidak akan meluapkan marah kepadamu. Aku pun tidak ingin menambah deritaku. Ya mungkin dia akan kaget ya ketika kita bereaksi seperti itu. Karena kita bereaksinya berbeda dibandingkan kebanyakan orang yang dia temui mungkin. Mungkin karena selama ini ketika dia mengatakan hal serupa, orang-orang di sekitar akan bereaksi, mungkin akan marah-marah atau mungkin akan membalas mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dia. Tapi kalau kita terlatih, maka reaksi kita akan berbeda. Ia tetap akan muncul rasa marah di dalam diri kita, tapi aksi kita berbeda. Jadi bedakan ya antara emosi di dalam diri kita dengan aksi yang keluar dari dalam diri kita. Emosi kita tetap akan muncul rasa marah. Dan seperti yang saya katakan tadi, mengutip apa yang disampaikan Zen Master Thich Nhat Hanh, marah itu layaknya lumpur. Kalau kita mampu mengolahnya, itu akan menumbuhkan teratai kedamaian. Jadi tetap saja muncul emosi rasa marah. Tapi di situ kita hanya menyadari rasa marah itu. Kita berlatih untuk menyikapi rasa marah itu dengan welas asih. Kita tidak membencinya. Kita pun juga tidak mempertahankannya. Kita tidak terus menginginkan kemarahan itu selalu ada di dalam diri kita. Jadi di tengah-tengah, kita tidak meluapkan, tidak membenci rasa marah, tapi kita tidak juga menggenggam erat rasa marah itu. Dengan begitu, dengan bersikap welas asih pada rasa marah di dalam diri kita, maka aksi kita keluar, reaksi kita tentu juga tidak akan marah-marah. Reaksi kita akan berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Dengan begitu, mungkin dia yang menyakiti hati kita akan penasaran, dia akan tanya ke kita, "Loh, kok kamu bisa bereaksi tenang seperti itu? Bereaksi damai seperti itu, penuh welas asih, meskipun aku melakukan hal yang menyakiti hatimu?" Ketika dia bertanya seperti itu, ya barangkali kita bisa jawab bahwa karena kita berlatih sadar, sehingga kita lebih mampu melihat lebih mendalam. Kita mampu memahami apa yang terjadi di dalam diri setiap orang. Dengan begitu, maka barangkali dia pun juga akan berminat belajar sadar, berlatih sadar, sehingga dia juga tidak akan mudah untuk menyakiti hati orang lain. Ini pun juga perlu kita terapkan untuk menyikapi orang yang marah. Karena mungkin kita juga marah kepada orang yang marah, seperti yang terjadi beberapa hari ini. Ketika ada orang yang marah-marah, meluapkan kemarahannya,
kita pun juga ikut marah, memarahi orang yang marah itu. Sekali lagi, saya tidak membenarkan aksi kemarahan itu, apalagi sampai memukul. Itu saya tidak membenarkan. Tapi saya juga tidak mendukung untuk marah-marah kepada orang yang marah. Kita juga perlu menyadari, melihat lebih mendalam penderitaan yang dialami oleh orang yang marah itu. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini kamu rasa bermanfaat, silahkan share ke teman dan keluargamu yang siapa tahu sedang membutuhkannya. Kalau mau subscribe, mau nanya-nanya di komen dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.